Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang mana beberapa saat mic kita itu rusak. Kerinduan saya untuk membeli mic, karena kadang mic yang dipakai ini dipakai untuk khotbah rasanya kurang begitu ini. Rindu saya. Tapi saya percaya kalau kita rindu untuk kebaikan Tuhan, Tuhan siapkan. Saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan siapkan. Hari Selasa pagi Tuhan siapkan dana, Tuhan kirim. Dan mic ini harga 5.750.000. Dan pagi-pagi Tuhan kirimkan karena saudara Andre mengatakan, Papa mic ini harganya 4,5 juta, belinya di Jakarta. Ya sudah, saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Pagi-pagi hari Selasa, Tuhan kirimkan dana 5 juta. Waktu Andre lihat ini, waduh Papa, ini kurang bagus. Kalau yang ini terlalu ini tidak bisa. Ya, kalau bisa ini ada yang lebih bagus. Harganya berapa? 5.750.000. Papa, dana tidak ada. Kau minta 4,5, Tuhan sudah kirim 5 juta. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi dana. Saya tanya kepada dia, engkau ada dana? Ada. Kalau kau ada ya kau tambah. Ya, karena tambah ini untuk Tuhan. Oke, baik. Puji Tuhan, beli dan sekarang barang ini sudah datang. Nah, kita sama-sama pakai, mengucap syukur kepada Tuhan supaya barang ini bisa pakai dengan baik. Nah, mari sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan kepada saya? Ada 2 firman Tuhan yang saya sudah siap. Ya, 1 tentang hormatilah orang tuamu dan juga ayah dan ibumu. Tapi ada 1 lagi yang Tuhan bawakan kepada saya di dalam Ibrani 10 ayat 25. Hendaklah kamu jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ini. Tentu saya mau menyampaikan Tuhan taruh saya hati kemana. Tapi berat hati ini tujukan kepada Ibrani 10 ayat 25. Nah, mari saya percaya apa yang Tuhan mau sampaikan itu untuk demi kebaikan kita. Bukan untuk demi kebaikan orang-orang luar. Demi kebaikan kita yang ada saat ini. Ya, tinggal bagaimana kita menangkap. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, seperti beberapa waktu yang lalu, Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 15. Ayat 15 tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mohon maaf. Di firman Tuhan mengatakan, sudah, jangan kita terlalu berharap ya yang enggak. Karena kuasa Tuhan yang memberkati kita. Tetapi di dalam ayatnya yang pertama, kalau kita mendengar baik-baik dan kita lakukan dengan setia, sudah. Boleh orang katakan susah, orang katakan saat ini benar-benar berat hidupnya, gelap ke depan. Jangan takut, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Dia punya banyak cara untuk membuka jalan bagi kita, asal kita mau. Tapi beberapa waktu yang lalu juga Tuhan izinkan saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau kamu dengar baik-baik, tolong ojo atos, jangan keras. Dengar, tahu itu kebenaran, lakukan. Tahu kebenaran, lakukan. Tapi kadang manusia keras, susah untuk dibicarakan. Tuhan, kalau keras ini susah dibicarakan, mau diapakan? Ya Tuhan bilang dibakar. Ya. Dibakar. Seperti jemaat Laodikia. Keras. Karena dia berpikir semua dia punya. Tidak bisa dibicarakan. Ya sudah. Dibakar.
Dibakar apa? Dihajar sama Tuhan. Gak enak loh orang kalau dihajar sama Tuhan. Seperti saya ini, dihajar sama Tuhan. Tuhan pertama izinkan saya dimiskinkan. Gak enak loh kalau orang dimiskinkan. Artinya semua harta yang kita pegang di dalam dunia ini, ya, kekayaan-kekayaan diambil semua sama Tuhan, dimiskinkan. Kadang sudah dimiskinkan, manusia masih keras hati, gak mau. Diapakan lagi? Diizinkan sakit jantung, sakit gula. Ya. Tadi pagi saya baru ngetes. Setiap pagi Ibu Gembala, ayo sebelum kau turun, sebelum engkau minum jus, tahu jus ya? Ya, apel, buah bit, wortel, tomat, itu namanya jus. Ayo saya ukur dulu. Puji Tuhan, selama 20 sekian tahun, hampir 30 tahun, Tuhan tolong saya tetap sehat. Banyak orang sakit gula, sudah hantam kiri, hantam kanan di dalam, tapi Tuhan masih tolong. Diizinkan, di situ baru mau bertobat. Apakah kita ini harus diizinkan sampai tidak berdaya lagi? Baru mau bilang ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Tidak kan? Kita masih sehat ini. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Bulan 1, tanggal 1 bulan 2023. Dari mimbar Tuhan sudah bicarakan kepada kita. Di dalam tahun 2023. Ini adalah gelap, susah, banyak yang susah, banyak yang tidak berdaya dan lain-lain. Tapi kita sampai sekarang kan masih ada, sehat, gak kekurangan apapun. Meskipun ada masalah-masalah, ya manusia ada masalah. Tetapi banyak orang di luar, ya pengusaha bangkrut, pengusaha masuk penjara. Banyak di luar juga pendeta-pendeta jatuh, masuk penjara. Banyak anak-anak Tuhan jatuh, tinggalkan Tuhan. Banyak anak Tuhan meninggal. Karena apa? Penyakit dan lain-lain, tabrakan. Tapi kita kan masih diberikan kesehatan sehat. Ya, saya kemarin melihat anak-anak kaum muda diantarkan oleh saudara Andre pergi ibadah. Saya tanya, waktu diundi kok Tiffany kok udah naik ke atas. Saya coba tanya, loh Tiffany kok tidak ada? Katanya dia capek, dia sakit. Ya, dia sakit. Tadi waktu dia masuk di dalam keadaan loyo, Tif, opo kamu su, aku ini sakit su. Ya, saya ini sakit, flu, capek betul-betul. Kamu kok masih ibadah? Saya harus cari Tuhan, apapun. Oh ya, monggo, cocok firman Tuhan ini. Ya ini yang Tuhan mau izinkan untuk saya sampaikan. Coba kita buka di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sampai dengan 27. Buka ya. Ibrani 10 ayat 25 sampai dengan 27. Semua sudah dapat? Ya, semua sudah dapat. 25 sampai dengan 27 dulu. Ya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini satu perintah, jangan katanya. Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ini orang-orang yang rajin ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kita ini yang rajin-rajin ini. Pertahankan terus ya. Beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang apa? Hari Tuhan yang sudah mendekat. Ini pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini.
Kita boleh merenungkan. Bapak Ibu yang pintar-pintar semua, firman Tuhan tolong jangan dimasukkan di otak. Tentu baca, dengar, ada dalam otak, turunkan di dalam hati ini. Karena ini adalah perintah untuk ke depan kita. Yang kedua kita melihat di dalam ayat ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa tentang ibadah. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran ini, tentang ibadah, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Berapa banyak orang sengaja ada ibadah, opo udah ke gereja, sakit, badan tidak enak. Ya, opo udah ke gereja, aku ada pertemuan ini, ada pertemuan ini. Jam 6 pagi ada pertemuan di mana? Ini sengaja. Mohon maaf, saya kepingin menyampaikan firman Tuhan ini supaya apa yang saya dapatkan, Bapak Ibu dapatkan. Itu saja. Apa yang saya dapatkan, Bapak Ibu dapatkan. Maka itu agak kencang saya sampaikan. Ya. Lanjut kita melihat ayatnya ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang-orang yang seperti itu yang sengaja, satu kali kelak pasti wa inna lillahi rajiun. Pasti mati, orang bilang. Pasti mati. Nah, kalau sudah mati, menghadap apa? Tubuh kembali ke tanah, rohnya kepada Bapa di surga. Rohnya itu menghadapi takhta pengadilan, Kristus akan diadili. Kalau sudah diadili, kan kita tidak bisa bohong, tidak ada pengacara yang menolong kita. Dan kita melihat di mana tempat kita. Itu sampai di situ dulu yang Tuhan pesankan. Bukan menakut-nakuti, tidak. Tetapi saya sebagai gembala, ya, perlu apa yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada dua. Kalau kita mau melakukan ini, janji Tuhan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kalau kita mau melakukan ini adalah janji Tuhan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak mau, kita biarkan saja. Ya, janji Tuhan juga di dunia. Apa janji Tuhan di dalam dunia? Ulangan 28 ayat 15. Hidup dalam kekutukan, hidup di dalam perhambaan. Ya. Tapi kalau kita juga tidak mau melakukan, di atas kita akan menghadapi pengadilan Kristus. Ya, apa yang dikatakan di sini? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman api yang dahsyat. Pak, kok menakut-nakuti? Tapi kan perlu kita tahu. Perlu kita tahu. Kalau kita tidak tahu kan gimana? Saya beberapa saat ini saya sharing kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang lebih mengerti kebenaran firman. Saya hanya tanya, kenapa ya? Kok saya ini sekarang dipakai sama Tuhan? Dan punya hati memperhatikan orang-orang lemah. Kalau saya tidak lakukan ini, kok rasanya ganjil dalam hidup saya. Kenapa ya? Di dalam pikiran saya yang ada semua memperhatikan orang-orang susah. Kenapa ya? Dan saya tidak pernah memikirkan diri saya, kenapa? Dan mereka katakan, Bapak sudah dipilih. Bapak sudah dipilih. Kalau Bapak sudah dipilih, ya sudah. Jalankan saja dengan setia. Lakukan ini. Karena Bapak sudah dipilih. Ya. Dan percaya kalau Bapak sudah dipilih, Bapak lakukan, Tuhan akan ikut Bapak dari belakang. Bahkan bukan dari belakang seperti Musa. Sudah engkau di belakang, aku ada di depan. Dan Tuhan yang membuka jalan. Bapak sudah dipilih. Loh, saya bilang apakah yang lain tidak dipilih juga? Kan semua imamat rajani umat pilihan Allah. Tidak, ya karena Bapak tahu hati.
Bapa kan tahu hati. Contoh kita melihat pada waktu itu raja yang akan digantikan oleh Saul diminta ganti raja karena Saul berbuat salah. Ya sudah, panggil Isai. Mana anak-anakmu? Dikeluarkan semua anak-anaknya. Ternyata kita melihat waktu dikeluarkan ini gagah. Tuhan bilang tidak. Masih ada lagi Daud. Panggil dia. Aku pilih dia. Ya, kenapa? Aku tahu hatinya. Saya bukan melihat luar, tetapi saya melihat dalam. Oh, saya berpikir Tuhan, terima kasih. Berarti engkau melihat saya ini bukan karena gantengnya. Ya kan? Tadi pagi waktu Ibu Gembala siapkan saya batik, saya bilang, Tante Sian, kau tolong kasihkan ini, batik yang ini. Batik yang ini kalau saya tidak salah pada waktu ke Kediri saudara Alfred yang pilih. Ada seorang pengusaha kepingin untuk membeli batik. Dia bilang mana yang bagus? Alfred pilih, ini om bagus. Tapi sebelum dia pilih, waktu dia video saya sudah minta dalam hati. Saya kepingin ini batik. Benar ini batik dibawakan. Tapi pada waktu itu dia sudah lakukan itu. Apa yang terjadi? Saya hanya berpikir iya. Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah pilih sama kita. Cuma saya bilang Tuhan, saya berdoa juga supaya jemaat-jemaat Tuhan ini Tuhan pilih. Ya. Tapi kita melihat Daud, kenapa dipilih? Karena Tuhan melihat hatinya. Oh, orang ini bisa dipakai. Jadi kita ini semua bisa dipakai di dalam yang mana? Ya, ada di antara jemaat-jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak berbicara namanya. Kalau saya sudah berbicara kepada mereka, kamu sumbang ya untuk kasih orang ini. Dia jawab hanya begini, baik Pak. Ya, langsung dia kirim 1 juta, dia kirim 2 juta, dia kirim 3 juta. Jemaat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa ya? Tidak usah bilang siapa. Dia kirim 2 juta, 3 juta, kadang 5 juta dia kirim. Kadang 1 juta dia kirim. Tidak banyak-banyak ngomong. Tidak tunggu dulu ada, tidak. Langsung. Dia tidak ada, dia berusaha bagaimana. Saya melihat dia orang-orang begini ini kurang dah ya. Tidak pernah kurang. Ada saja hidupnya. Ya, ada juga jemaat yang saya omong kepada mereka, oke, ya lakukan. Maka itu saya percaya. Ada juga yang tidak mau, tapi saya melihat yang tidak mau, mohon maaf, tidak pernah saya melihat di dalam kelebihan, tidak, hanya begitu saja. Tapi saya sebagai Bapa, saya terus firman Tuhan bilang, baik dan tidak baik sampaikan. Baik dan tidak baik sampaikan. Nah, pagi hari ini tentu saya sebagai Bapa kepingin, ya Tuhan, kalau kau sudah pilih saya dan saya sudah melakukan ini, saya melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Tolong juga Tuhan, anak-anak saya dong Tuhan. Oh, jangan saya saja Tuhan. Tolong Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Ini bukan motivasi, tidak. Tapi saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tolong Tuhan. Ya. Tuhan, tolong Tuhan. Ketuk hati. Tapi kan banyak orang cara berpikirnya lain. Tapi biar pagi hari ini awal saya sampaikan firman Tuhan ini. Memang untuk supaya kita jadi anak-anak Tuhan bisa berubah hanya satu, melalui firman. Tidak ada orang lain yang bisa merubah kita. Apapun tidak bisa, tapi hanya satu, firman, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini tadi kita sudah mendengar apa yang Tuhan berbicara. Ya, mungkin dipikir-pikir siapa ya yang menuliskan, siapa yang menyampaikan surat Ibrani ini. Ya,
banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh, mereka sudah menafsirkan ini kebanyakan Rasul Paulus. Rasul Paulus, ya, cara-cara berbahasanya Rasul Paulus. Dia beritahukan, dia menyurati kepada orang-orang Ibrani supaya di dalam ayatnya yang ke-25, ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini. Kalau kita melihat terjemahan sehari-hari, coba kita melihat terjemahan sehari-hari ayat 25, terjemahan sehari-hari ayat 25, ya, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini. Ini loh, pertemuan-pertemuan ini. Loh Tuhan, kan ada dua Tuhan suruh saya sampaikan. Yang satu, hormati orang tua. Efesus 6 ayat pertama. Hormati orang tua. Tapi kenapa kau putarkan saya di sini? Ya, karena Tuhan tahu berapa banyak orang yang sudah jauh. Tapi kita yang ada di sini kita perlu ingatkan. Mereka yang sudah jauh, mereka yang sudah tidak mau datang lagi ibadah, ya sudah. Minggu lalu saya melihat selesai ibadah Saudari Ivon ke minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Ya, Saudari Ivon waktu lihat keluar ibadah, Saudari Ivon dekati satu orang. Omong kepada dia karena dia sudah mundur lama. Datang ngomong. Saya lihat, oh ya puji Tuhan. Saudari Ivon bisa datang dengan kasih untuk berbicara. Tapi zaman sekarang, akhir zaman ini kan banyak orang sudah beku pikirannya, hatinya sudah beku, untuk dimasuki itu susah. Tapi jangan kita putus asa. Tuhan bilang, orang boleh keras hati, tapi kalau Tuhan mau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pun juga tidak mau, Tuhan punya banyak cara. Tuhan bilang apa? Biar tubuhnya binasa, tapi jiwanya jangan sampai binasa. Tuhan tidak mau mereka binasa. Tapi kita melihat saat ini, Tuhan pesankan kepada kita, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Kita yang ada saat ini. Kembali lagi terjemahan biasa. Jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ini yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita ini adalah orang-orang yang biasa. Jangan, apapun kesibukan apapun, ini adalah hari Sabat. Jangan kita jauh. Akhir zaman boleh seperti gini. Sudah banyak orang jauh daripada hadapan hadirat Tuhan. Sudah tidak mau lagi. Itu kan dosa akhir zaman. Tetapi kita ini jangan. Saya hanya berpikir, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya juga ibadah Pak. Kemana? Saya ibadah di sana, saya ibadah di sini, saya beribadah ke sana. Bapak Ibu sudah ditetapkan, digembalakan. Di mana Bapak Ibu digembalakan? Gembalakanlah domba-domba yang ada kepadamu, yang sudah ada. Duduk tetap. Ya. Jangan kita tarik sini, kita tarik sana, cabut sini, cabut sana, nanti mati rohani kita. Ya. Jangan, tidak boleh. Tetap kita ada di satu tempat dan gembala sendiri yang memberikan makan. Saya percaya Bapak Ibu ini bukan baru. Bapak Ibu ini sudah 20 tahun ada di gereja ini. Sudah ada 15 tahun ada di gereja ini. Sudah tahu, pasti gembala punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi kalau seumpama salah gembala ini, gereja ini sudah ditutup. Tapi kita melihat kepercayaan Tuhan yang meningkat lagi. Ya, meningkat lagi kepercayaan Tuhan. Minggu lalu, waktu doa pagi, disampaikan firman Tuhan, kalau saya tidak salah Saudari Devina gini-gini sampaikan firman Tuhan di Zoom loh. Ya, sama-sama anak sekolah minggu. Dia sampaikan tentang perjanjian
janji. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya janji. Loh, janji. Janji apa? Ada orang menjanjikan saya. Ya, jangan marah. Tapi saya harus bicarakan apa yang Tuhan taruh. Saya bilang, kamu pergi itu panti asuhan yang ada di Gembong sana. Ayo tanya sama dia. Ayo lakukan, suruh supaya kita berikan makan kepada mereka. Dan harus bicarakan, iya. Tetapi Bapak Ibu 4 bulan hanya janji tinggal janji, janji tinggal janji. Pada waktu itu ada firman Tuhan tentang janji. Tuhan taruh, kamu lihat sampai sekarang 4 bulan tidak ada becusnya, tidak ada realitanya. Saya berbicara di dalam Zoom. Tapi saat itu selesai ibadah, Tuhan pakai seorang pastor FX, Pak, saya pergi Pak di tempat itu. Dan hari itu juga pergi bicarakan kepada mereka. Dan minggu depan kami kasih makan lagi kembali. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih pun begini kita melihat Tuhan senantiasa sertai. Percayakan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita, jangan jauh. Saya tidak bisa berbicara kepada yang tidak ada. Saya hanya bisa berbicara kepada Bapak Ibu yang ada ini. Betul ini melalui juga masuk YouTube. Tapi mungkin banyak yang tidak melihat. Ya. Tapi yang sekarang saya pesan ini. Jangan jauh. Karena kita tahu. Nanti akan cerita kita melihat. Ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ini. Nanti ada pagi, nanti ada sore. Ya, jangan jauh. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kering. Bapak Ibu, kering. Kemarin saya berbicara dengan satu tokoh Alkitab yang ada, tokoh yang ada di Surabaya. Dia sebagai dokter, saya berbicara. Dia bilang, Pak, Bapak kasih makan kepada mereka itu bagus. Itu makan jasmani, Pak. Ya. Tapi kalau bisa juga rohaninya dikasih. Rohani juga dikasih. Saya lagi berpikir bagaimana caranya. Rohaninya juga dikasih. Kalau Bapak hanya kasih makan, perut saja kenyang, rohaninya kering, itu percuma. Nanti waktu menghadapi persoalan masalah, dia kering. Ya. Dia akan lari, sudah tidak kuat. Kita lihat beberapa saat yang lalu saya ada kirim video orang buang diri dari atas tol. Karena apa? Itu masalah. Dia buang diri karena waktu dia menghadapi masalah dia tidak kuat. Terpaksa dia bunuh diri. Nah, ini yang kita tidak mau. Maka itu firman Tuhan bilang, ya, ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dengan beberapa orang yang ada ini dibiasakan, pertahankan terus ya kalian. Ini pesan Tuhan, pertahankan terus. Ya, jangan kita suam, tidak panas, tidak dingin, tidak panas, tidak dingin. Mau jadi apa? Tolong jangan tidur. Orang mengabaikan semua ini. Ya, tidak panas, tidak dingin, mungkin khotbah tidak enak, tetapi ini untuk demi kebaikan. Tidak panas, tidak dingin. Ini coba dengar baik-baik yang Tuhan taruh sama saya. Tidak panas, tidak dingin, tidak panas, tidak dingin. Mau jadi apa? Karena dia katakan di sini. Beberapa orang, tetapi marilah kita apa? Saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi datang di sini saling menasihati kebenaran firman Tuhan. Mungkin Pak keras, Pak, Bapak ngomong. Kalau Bapak Ibu ada roh Tuhan di dalam, pasti Bapak Ibu dengar ini. Bapak Ibu kamsia. Ini nasihat yang baik, kamsia. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada roh Tuhan lagi, Bapak Ibu tidur, ngantuk. Bahkan mengatakan keki, ngomong apa ini, saya sudah capek. Tapi kalau Bapak Ibu punya rohaninya bagus, roh Tuhan menyala-nyala, roh Tuhan, pasti Bapak Ibu bilang kamsia, ini nasihat yang baik, kamsia. Kalau mendapatkan nasihat yang baik, ya,
Kita bisa melakukan. Yang untung itu siapa? Yang untung itu siapa? Yang untung kan kita. Masa siapa? Alek tidak ada. Istrinya tidak ada. Saya tanya sama dia, Alek, kamu di mana? Ya, Om, mohon maaf Om. Saya sekarang ada di Jakarta. Ya, saya ada di Jakarta. Ngapain kamu ada di Jakarta? Dengan siapa? Dengan istri. Saya ada di Jakarta. Ada apa? Ada kerjaan Om. Berarti Tuhan percayakan kepada dia untuk naik kembali ke atas. Ya. Ada di Jakarta, kerja di sana. Pak pindah sudah tidak. Dipercayakan meningkat lagi. Apakah di dalam hari-hari ini susah? Tuhan tidak bisa. Oh, Tuhan bilang aku habis daya, tidak ada jalan. Ya, aku ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Ada kepercayaan, ada kerjaan. Oh ya, baik. Oke, saya doakan. Ya. Kalau senang, kau maju senang. Yang senang siapa? Kan istrimu. Yang senang siapa? Kan anak-anakmu. Kalau kau senang lagi, yang senang siapa? Papa, mamamu. Adik-adikmu. Iparmu semua. Kalau kau senang siapa lagi? Iparmu. Papa, mama, mertuamu. Kan yang senang. Gembala. Yang penting kamu sudah senang. Saya ikut senang. Itu loh. Kalau Bapak Ibu sudah senang, kan saya ikut senang. Tidak usah pikir saya. Karena saya tahu hidup saya ini karena dari Tuhan. Maka itu senantiasa saya berkata Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 tolong dikeluarkan. Kolose 3 apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya lakukan ini semua. Saya menyampaikan ini untuk Bapak Ibu. Untuk Tuhan. Kalau mau melihat, Pak, Bapak dapat apa ini? Saya pegang ayat 24. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, sebab beri upah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi saya dapatkan dari Tuhan. Tapi yang sekarang saya sebagai Bapak, saya berbicara kepada anak-anak saya. Ayo, jalankan ini. Nanti Tuhan yang memberkati kamu. Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyertai. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha besar. Ya, saya bilang, kamu kerja ini umur sudah 80 lebih. Kamu kerja ini pakai uang bank? Tidak, dia bilang. Bagaimana sekarang punya kerjaan ini? Wah, dia bilang, tambah hari Pak Herman tambah susah. Susah. Sekarang orang ini tambah hari tambah susah. Mereka hanya berpikir siapa mau makan siapa. Siapa mau makan siapa. Tambah hari ini tambah susah. Mereka hanya memikirkan siapa makan siapa. Maksudnya siapa? Mereka kan susah. Banyak perusahaan-perusahaan sudah kolaps. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia putus asa. Teman pun dia dia makan. Ya. Dia tidak jahat, tapi dia mau menyelamatkan hidupnya. Dia makan teman itu. Ya, percaya dia bilang. Ini tambah hari tambah susah. Tadi dari kepolisian datang. Berbicara sama saya. Disuruh video. Dan dia mulai berbicara. Dia bilang sekarang ini panas Pak. Kami dapat perintah dari pusat. Ini panas sekarang ini. Politik ini panas. Ya, supaya gereja-gereja berdoa. Panas. Jadi hidup ini tambah hari tambah susah.
Barusan hari Jumat pada waktu saya pergi ke Pacet, Tuhan taruhkan di dalam hati saya, itu pisang kamu beli semua. Ya, beli semua. Waduh Tuhan, kantong saya ini sudah habis ini dana. Ya, tapi Tuhan suruh saya jalankan. Saya kontak sama anak saya Andre, coba ada uang kamu di situ. Tek, itu uang datang muncul. Sudah saya ambil itu pisang semua. Kasihkan orang tua itu. Kasihkan mereka. Jadi itu pisang yang sekian banyak. Ya, ini saya lakukan. Nah, kembali lagi. Saya sampaikan ini untuk anak-anak saya. Jemaat Tuhan. Barusan saya juga pada waktu kami pergi di Bakti Luhur, saya pesan kepada anak saya, Andre dan Kesia. Nyo, Kes, Papa pesannya. Tadi pas saya sudah omong, Papa tidak kasih kamu warisan. Ya, Papa kasih sama kamu warisan ini. Ini loh, orang-orang tua ini yang ada di sini. Kamu lakukan yang baik. Kamu perhatikannya. Sekarang ada tugas, ya. Nanti kamu dari gereja, kamu kalau Papa ada waktu, Mama ada waktu pergi. Kalau tidak kamu pergi. Ya, bawakan makanan ini ke sana, doakan mereka. Dah gampang loh, anak-anak yang masih muda begini, suruh pergi masuk sana, dah mau. Tapi saya bilang, kamu lakukan ini. Ya, ini warisan yang Papa kasih. Ini bekal yang Papa kasih. Pak, kenapa cuma anak saja, Bapak? Jemaat saya sudah tawarkan. Bahkan hari Sabtu saya bilang sama Pastor Ivan, mana Devina? Kok tidak ada? Kenapa kau tidak ikut? Yang bisa dulu kita bicarakan. Kenapa kau tidak ikut? Sebab kita tahu, kita lakukan. Tuhan janjikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman, coba kita melihat Efesus 6 ayatnya yang ketiga. Efesus 6 ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kan mau toh? Semua kan kepingin. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini menceritakan kalau kita mau nurut, kalau kita mau taat. Tentang apa? Efesus 6 ayat 1 dan 2. Efesus 6 ayat yang ke-1 aja dulu. Yang ke-1 dulu. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kita disuruh taat orang tua kita. Saya berpikir orang tua. Kalau papa, mama masih ada, kamu sama orang tua harus uhau. Harus uhau. 5U. Harus uhau. Uhau itu hormati mereka. Ya, hormati mereka. Itu harus. Karena mereka dari kecil kamu dipiara. Hormati mereka. Kalau mau berbahagia hidupmu, kamu diberkati panjang umur, itu hormati orang tuanya. Ya, itu. Yang kedua, kita melihat ayatnya yang keempat. Kita boleh menghormati. Ya, tetapi dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kadang juga kita harus hormati, tapi kita punya orang tua. Kadang juga membuat kita anak-anak ini tidak baik. Ya, mereka tidak jadi contoh. Tetapi kita tetap hormati. Yang mereka yang tidak benar ini, kita yang mengerti, kita ngomong kepada mereka. Seperti minggu lalu firman Tuhan bilang, kalau ada orang yang berdosa, berbuat salah, kita yang lebih mengerti, kita omong kepada mereka dengan kesabaran. Tapi kalau kita mau hidup berbahagia, ayo kita hormati mereka. Ayat yang pertama tadi dikatakan, anak-anak, ya, taatilah orang tuamu, urus kepada mereka. Saya bilang kepada anak saya, ada mama,
ada papa, kamu lakukan yang baik. Ya, tapi kita melihat kalau kamu sudah menikah, ada papa, mama, mertua, baik, urus mereka yang baik. Karena itu apa? Bekal untuk rumah tangga kamu. Tetapi yang kita berbicara tentang orang-orang tua. Orang-orang tua yang ada. Sekarang kita di gereja. Orang-orang tua ini, kita perhatikan kepada mereka. Saya baik dan tidak baik, saya tetap perhatikan. Kemarin malam dikirimkan ikan. Waktu dikirimkan ikan, saya bilang kepada Agus ingat ya, ambil sekian bal, dipisahkan, dibagikan kepada jemaat. Padahal ini kan untuk panti, tapi Tuhan taruh dalam hati saya, kasihkan kepada orang-orang tua. Kita juga banyak yang lemah, kasihkan kepada mereka, lakukan. Ya, Bapak Toga Sirait, mohon maaf saya pinjam namanya. Dia mengatakan begini kepada saya, mohon maaf ya, Pak, terima kasih Pak. Setiap hari saya dikirimkan makanan. Setiap hari saya dikirimkan makanan. Ya untuk orang tua. Karena apa? Mungkin ada orang-orang tua berkata yang lain. Kenapa Pak Toga Sirait dikirimkan? Kenapa kok kita tidak dikirimkan? Itu kan pasti. Firman Tuhan itu ada kata iri hati itu pasti ada. Tahu ya. Tapi Bapak Ibu tahu. Satu, saya disuruh Tuhan lakukan itu. Saya harus lakukan. Itu perintah. Saya harus lakukan. Yang kedua, kalau yang lain, ya mungkin ada yang ngurus, si A ngurus, si B ngurus, si C ngurus. Ya. Tetapi yang membuat Pak Toga Sirait ini, yang membuat dia itu diperhatikan sama Tuhan, dia rajin ibadah. Sehingga kita main melihat dia terus, melihat dia terus. Ibu Ripa ini rajin ibadah, dia melihat terus melihat ya. Tapi kenapa Ibu Ripa tidak dikirim? Dia didampingi oleh anak-anaknya, mantu cucunya dampingi, dia tidak kekurangan apa-apa. Bukan Pak Toga Sirait kekurangan tidak, tetapi dia seorang diri, sudah umur 86. Ya. Tapi di sini kita melihat apa yang dia katakan. Pak, opung bagaimana? Opung makan ini cukup apa tidak? Ini untuk saya ngomong, untuk supaya kita ini jadi orang tua, anak orang pelayan-pelayan, ya belajar tabur. Jangan terlalu banyak taswan. Kau terlalu banyak hitung-hitung dengan Tuhan, Tuhan hitung juga sama kamu. Benar, ya agak atos sedikit ini. Dia hanya ngomong begini, saya tidak memuji dan lain-lain. Ya, dia bilang Pak, satu dia ngomong. Yang lain juga ada dia ngomong tapi satu aja yang saya ngomong. Dia bilang Pak, kalau Tiffany kasih, Tiffany tidak boleh keras kepala. Tidak boleh. Kalau Tiffany kasih, betul opung ya, dia bungkus rapi Pak. Diklaim kiri, diklaim kanan. Bahkan saya makan itu dari pagi sampai malam, sampai gelegean warak Pak. Dia ngomong begitu. Saya malu. Karena apa? Ibu Gembala lihat saya. Kalau Ibu Gembala kasih, pas-pasan untuk hari itu. Ya, saya ngomong sama Ibu Gembala. Ibu Gembala atau Sian, kamu kalau berikan tambah yang banyak. Dia di rumah tidak ada siapa-siapa. Kadang kalau sudah datang jam 3 dari pagi sampai jam 3 dia tidak makan. Coba kita sampai jam 4 tidak makan. Lapar apa tidak? Coba. Tapi kalau katanya kalau Tiffany, tambah lagi satu ya. Kalau Ivon, pagi-pagi sudah ada. Penuh Pak. Ya. Yang lain bagus juga bukan tidak. Ya. Tapi dia katakan, di situ dikatakan kita hormati. Kita belajar memperhatikan orang-orang tua ini. Kita baru dikasih kesempatan. Nah ini. Tapi kalau kita dengar, puji Tuhan, saya salah.
khusus untuk Ibu Gembala. Saya salah. Ya, kalau begitu saya tambah. Bagus. Oh, itu bagus. Tapi kalau dengar ini kita marah. Kok ngomong kayak begini gini? Berarti kita ini manusia yang tidak bertobat. Tapi kan dia bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini berbahagia. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, hidup kita ini berbahagia. Kemarin dulu waktu saya pergi di sana, Pak, terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya. Ya, senang hati. Hidup ini bahagia. Sebenarnya tadi saya mau putar satu video. Coba videonya diputar, bisa? Yang baju kuning tadi, tidak apa-apa. Ya, video coba kita lihat ini. Kalau kita mau melakukan ini, kita hidup bahagia. Coba kita lihat. Saya sudah kirim. Ini Pak Toga Sirait yang kirim sama saya share kemana-mana. Ya, tetapi Tuhan suruh, ayo, mari putar ini. Kita lihat ya. Saya duduk dulu sambil kita lihat. Ya, ini benar-benar kalau kita mau hidup kita itu baik. Bisa agak cepat sedikit? Jangan mau asuh orang tua daripada nasibmu seperti ya, aku. Jadi Besti, ini adalah no besar tidak. Ya, terus harus besar. Harus besar. Suster, tolong ke belakang suster. Ya. Terus besar kan bisa, bukan bilang tidak bisa. Ya. Kasih besar, agak cepat. Kasih besar. Suster, cepatan besar. Ayo. Jangan mau asuh orang tua daripada nasibmu seperti aku. Turunkan ke bawah. Jadi Besti, ini adalah kondisi kedua orang tuaku. Ada ibuku dan juga ada mertuaku. Keduanya memiliki riwayat penyakit diabetes dan juga stroke ya. Jadi dua-duanya harus ada di kursi roda. Tapi astungkara sekarang sudah membaik ya. Untuk ibuku sendiri sudah bisa jalan. Mertuaku sendiri ya sudah sehat segera, biarpun masih tetap di kursi roda. Nah, apa sih yang mau kita ambil dari cerita ini? Ikuti videoku, siapa tahu kamu yang sekarang ada di kondisiku bisa bersabar. Jadi aku mau cerita dulu sama kalian. Awal menikah, aku tuh bersama Pak Nuna, itu ya aku bisa bilang hidup kita pas-pasan. Karena Pak Nuna juga memiliki pinjaman, dan aku pun juga harus ingin segera hamil. Di saat itu aku keguguran, dan aku diharuskan kalau misalnya mau hamil aku nggak boleh kerja. Kondisi suami gaji tinggal sedikit. Di saat aku tidak kerja, bagaimana pemasukannya? Tetapi di situ kami merelakan hidup sederhana untuk mempunyai anak, karena harus ada yang dikorbankan. Akhirnya keinginan Jogja hamil dan keinginan Jogja tidak bekerja, hanya mengandalkan gaji dari Pak Nuna yang tentunya tidak banyak karena sudah ada potongan pinjaman. Nah, di situ aku merasa seperti dicoba, benar-benar dicoba. Tiba-tiba mertua aku sakit. Lalu kebetulan ikut kami. Saat itu benar-benar, ini aku mau cerita sama kalian ya Besti ya. Aku agak merinding kalau dengar cerita itu. Gaji suami itu tinggal sedikit, mungkin untuk hidup berdua aja tidak cukup, tapi tiba-tiba harus menanggung orang tua yang sakit. Sampai aku sama bapak mertua itu korek-korek di bawah tempat tidur cari uang 50-100 rupiah untuk menggenapi harga beras 5.500. Waktu itu kita urunan, aku sama mertua urunan uang 2.000, 3.000, dapat 5.000 kurang 500 cari-cari di bawah tempat tidur. Nah, di situ sempat aku merasa begini, kenapa sih harus aku gitu? Kita merasa kayak kok harus aku yang merasakan seperti ini gitu. Sedangkan masih banyak yang lain yang mungkin bisa membantu untuk mengasuh orang tua. Tapi di situ aku sadar ternyata Tuhan memilihku karena Tuhan itu tahu bahwa aku mampu untuk mengasuhnya. Akhirnya aku terima, aku tidak menyalahkan siapapun. Kamu tahu nggak? Memang di awal 2-3 tahun pertama itu berat sekali. Aku merasa dunia ini tidak adil. Cobaan-cobaan datang. Tapi setelah itu Besti, aku merasa rezeki itu ada aja. Kesehatan, keselamatan, ketentraman ada aja.
Nah ini aku mau kasih tahu sama kalian, kalian yang nggak mau ngasuh orang tua itu salah. Kalian yang merasa ini harusnya kewajibanmu, ada 5 anak tetapi yang ngasuh hanya 1 orang. Kalian yang kejatuhan ngurus orang tua, beruntunglah kalian. Karena apa? Kalian itu deposito akhirat. Selain itu Besti, aku pertama memang merasa 2-3 tahun karena aku masih gerombol terus. Aku sih kok yang keluarga yang lain nggak bisa membantu atau dan sebagainya. Aku sempat seperti itu karena kondisiku benar-benar jatuh waktu itu. Tapi ternyata setelah aku mengikhlaskan, aku merasa ya sudah, ini adalah tanggung jawabku. Rezeki datang ngalir terus sampai sekarang. Ini berkat doa orang tua. Makanya aku selalu bilang sama kalian, buat kalian yang melempar orang tuanya sampai ke panti jompo, membuang orang tuanya nggak mau ngasuh dengan alasan A, B, C, dan D, ketahuilah kalian salah. Tiba-tiba kita bisa melunasi hutang. Siapa yang tahu ternyata dikabulkan oleh Tuhan, bahkan sampai lebih. Karena apa? Karena kita dengan ikhlas ngasuh orang tua. 1 orang tua bisa ngasuh 5 anak, 5 anak tidak bisa ngasuh 1 orang tua. Di sini aku bangga, aku menjadi apa ya, bisa dikatakan aku menjadi kuat gitu. Ibuku, mertuaku, semua seperti ini. Tapi ternyata Tuhan memiliki tujuan. Aku diberi orang tua dan mertua seperti ini untuk menjadi kuat dan hebat. Sehingga sekarang aku memanennya. Saat itu memang ya pasti ya, waktu aku kesusahan mengasuh orang tua, itu aku jujur. Memang aku tuh kekurangan, tetapi kok aku ngerasanya cukup. Ada aja yang rezeki dari mana datang, buat beli ini, buat beli itu, buat beli pampers, buat beli ini. Itu selalu ada, karena doa orang tua. Aku sampai merinding loh. Makanya buat kalian nih ya, yang sekarang lagi ngasuh orang tua, jos kalian. Kalau perlu jangan mau diambil, asuhlah sampai dia purna. Semangat buat kalian para pengasuh orang tua. I love you. Merdeka. Dia bilang yang tidak mau kele. Dia ngomong begitu. Betul kan? Saya merenungkan, tidak ada anak-anak yang memperhatikan orang tua sampai anak-anak itu susah. Bu Evi goyang kaki gini. Betul Om. Betul deh ya Bu Evi ya? Iya. Banyak anak-anak, kok kenapa ini? Sebentar Talia bilang ngomong, waduh ini kok saya saja terus. Sebentar Sabrina bilang, kok saya saja. Sebentar ini saya. Anak dipiara sama orang tua, ya, dengan susah payah bisa. Tapi orang tua suruh piara anak, aduh cek susah nih. Anak suruh piara orang tua susah. Maka itu saya bilang, saya pikir, iya ya. Kalau macam saya begini sudah tidak ada orang tua, siapa yang saya perhatikan lagi? Tidak ada orang tua saya, papa mama sudah tidak ada. Tuhan pakai kepada saya untuk memperhatikan orang-orang tua yang ada ini. Tuhan pakai kepada saya orang-orang tua yang terbuang di panti werda panti ini. Tuhan pakai. Tetapi kalau kita yang masih ada orang tua, ayo ya lakukan. Seperti Alfred sekarang begini. Dia sudah menikah, dia perhatikan orang tuanya. Dia perhatikan papa mama mertuanya juga, karena tadi dikatakan papa, mama dan mama mertua. Ya, dan dia dengan papa mertua ya cari uang waktu beli kurang. Maka itu sebenarnya ini penting sekali. Kalau kita mau hidup berbahagia, maka itu kita orang-orang tua juga begitu. Jangan sampai kita menyakiti hati daripada anak-anak. Jangan, saya berusaha supaya saya jangan menyakiti hati daripada anak-anak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalian mau hidup berbahagia, mau diberkati Tuhan, mau disertai, mau dijaga dan mau dilindungi, lakukan itu. Seperti saya saat ini Tuhan percayakan kepada saya. Ya, saya merasakan saya ini damai, enak, tenang. Apa yang saya butuhkan datang, apa yang saya butuhkan datang, apa yang saya butuhkan datang. Seperti ibu itu mengatakan, kok kenapa saya diizinkan ada di dalam keluarga ini?
Saya juga kadang bertanya, tapi kenapa Tuhan izinkan, mohon maaf, saya bersama dengan jemaat Tuhan seperti ini? Kenapa tidak seperti gereja lain yang jemaahnya ribuan dan lain-lain? Tapi ini melatih saya. Saya merasakan tenang, damai. Itu yang kita cari. Nah ini loh Bapak Ibu yang saya mau bagikan. Maka itu saya bilang kepada anak-anak saya, ya tentu saya melihat anak-anak saya kalau sama mamanya dorang peluk, dorang jaga, dorang lindungi, apa segala semua. Ya, anak-anak saya kalau saya suruh sama mereka dorang oke, tidak pernah satu kali pun bantah. Maka itu saya berdoa kepada mereka. Ya, tentu kita mau dihormati, kita juga harus jadi contoh, jadi teladan. Tapi kalau kita mau dihormati, tuntut seperti ini, tetapi kita tidak karuan-karuan. Tadi waktu saya duduk di sini, Saudara Alfred, engkau lihat papamu, engkau lihat mama mertuamu. Bukan mereka kekurangan, kau lakukan ini kebenaran. Kau lakukan ini kebenaran. Boleh orang bilang susah, tidak bisa. Ini kerjaan tambah hari tambah susah, buntu jalan. Ada saja jalan, dia ngomong. Kenapa? Menjadi pelaku firman. Mungkin kita berpikir, aduh kalau saya kasih ini makanan, saya sedikit, karena saya hitung, punya hitung, tambah gojek dan lain-lain, saya rugi. Pernah kamu berkelebihan? Tidak pernah, saya yakin. Tapi kalau Bapak Ibu mau lakukan semua, ini adalah satu ajaran. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru satu ayat yang belum kita kupas. Di dalam ibadah ini satu sama lain saling menasihati. Saya sangat kepingin Bapak Ibu, apa yang saya sudah dapat, ya saya kepingin saya punya anak-anak ini semua. Kalau saya dapat, saya diberkati, pasti istri anak-anak juga semua, jemaat Tuhan pasti. Itu di belakang pulang sebentar ambil, karena saya diberkati, pulang ambil. Pak, kok ikan itu yang dikasih terus? Yang Tuhan sementara kasih itu dulu, itu berkat. Loh, jangan bilang itu. Banyak orang yang saya ketemu mereka, pagi-pagi saya jalan, kamu pulang, kamu suka ikan? Ah, suka om. Datang, ya apa, makan? Oh, enak om. Ya, ada orang Manado. Dulu dia urus surat-surat semua gereja, saya cari dia karena saya ingat. Saya kasihkan dia, ternyata dia sudah pindah di Langwan sana di Manado. Tapi di sini ada anak-anaknya, istrinya. Saya bilang datang ambil. Saya tanya, aduh om, ikannya mantap om, enak, mau lagi, ayo datang ambil lagi. Saya dapat, saya memberkati jasmani, dan saya dapat ini rohani, saya kasih. Seperti minggu depan ada tambah lagi satu panti. Berat, ya berat, bukan tidak berat. Tapi saya tahu, saya lakukan ini. Saya sudah dipilih, saya harus lakukan ini. Mungkin saya teriak, dari mana dana. Saya percaya hari ini dana ini pasti kurang banyak dana ini. Untuk hari Minggu ini kurang banyak loh. Ya, tapi ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Tuhan tolong. Bapak Ibu yang sudah kirim berpuluhan, itu uang itu saya siapkan untuk kasihkan. Jangan takut. Ya. Dapur-dapur berpikir, wah iki opo iki, aku belum dibayar gini. Jangan takut. Selalu pasti ada. Jangan takut, selalu pasti ada. Melalui siapa? Melalui anak-anak kita yang memberikan persembahan ini. Kembali lagi di dalam firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Saling menasihati.
Ini barusan saya menasihati Bapak Ibu, lakukan. Orang-orang tua kita yang ada, papa mama kita yang ada, papa mama mertua kita kalau sudah menikah, lakukan. Ini kan saya menasihati. Yang baru menikah saudara Alex, Fred, ini kan menasihati, ya kan, jalan. Apapun jalan, kau harus hormati. Ada berapa banyak orang kalau lihat papa mama mertua, dia sepele, dia ngenyek. Itu orang dunia. Tapi kita ini anak Tuhan yang sudah diperbarui pikiran hati, jalan. Ini kan nasihat. Nasihat Alfred, nasihat kita semua yang ada. Tentang ibadah. Tadi saya tanya sama anak-anak. Kemarin saudara Andre bawa semua mereka ya dari pemuda Gereja Betel Indonesia adakan KKR di sana ibadah sama-sama. Saya melihat ada berapa banyak anak-anak jemaat Surya Kebenaran tidak hadir. Masya Allah, saya sebagai gembala saya lihat terus mulai awal sampai akhir. Dari gereja-gereja lain anak-anak yang ada. Ya, waktu pembagian hadiah saya lihat baju merah. Baju merah siapa? Saya pikir Lindung, puji Tuhan. Lindung dapat hadiah. Hampir saya mau telepon Bu Retno. Bu Retno, delono anakmu. Tak lihat ini. Tapi enggak, saya tidak usah bel. Saya pikir puji Tuhan Lindung bisa menerima hadiah. Ternyata bukan Lindung. Saya melihat waktu ditanya jawab, saya berpikir kok biasanya yang jeli itu, yang tangkap itu Tiffany. Dah muncul orang dapat hadiah apartemen. Dah ada Tiffany lagi sakit, saya maklumi. Saya tanya anak-anak yang lain, kenapa kamu tidak datang? Om ada acara om, acara keluarga om, dan lain-lain segala semua. Masya Allah. Andre bilang papa anaknya Pak Yohanes. Siapa namanya anaknya Pak Yohanes? Yosua. Wah hebat. Dia pemain musik, dia setia betul-betul. Dan sekarang dia sudah kerja di Bank BRI bagian kredit. Dia setia betul-betul. Kenapa saya bilang anak-anak, acara keluarga, ada urusan apa? Mohon maaf, kan Bapak yang ngomong. Korek ini telinga. Saya sebagai gembala, tadi Andre lapor sama saya. Bapak, ini Noldi sekarang ada di Sumba. Ya. Dia sekarang sudah dari timur, dia sudah lari ke barat. Barat dia sudah lari ke tengah, dari ini daya. Daya dia sudah naik pesawat langsung kembali ke Kupang. Oh ada di barat sekarang, oke saya telepon dia. Nodi, kamu di mana? Saya sudah di lapangan terbang om, mau terbang sudah ke Kupang. Kamu ada di barat? Iya, kamu tinggal di hotel mana? Hotel Lo. Kamu tinggal di hotel, kenapa dia telepon om di sini supaya om suruh kasih makan sama kamu yang baik. Om kasih sama suruh siapkan yang baik sama kamu. Karena persis dia tidur di hotel itu, kakak saya punya hotel. Tinggal saya telepon, kenapa? Sudah biar sudah om dah apa-apa. Bodoh kau, saya bilang. Kau kalau gini-gini kan lumayan. Kau bisa ngomong, oh ya saya ini jemaatnya Om Herman, gini-gini datang kan lumayan. Kau lapar orang tambah lagi sama kau dan lain-lain segala semua. Iya om, saya lupa. Kau pergi ke mana? Kami audit kantor-kantor bagian pertanahan yang ada di sana. Sekarang sudah pulang. Ya sudah. Lain kali kalau pergi ke sana, lapor om ya supaya om ini. Bapak harus perhatikan anak-anak. Harus perhatikan supaya anak-anak itu bisa jadi. Nah kembali saling menasihati. Hari Tuhan sudah dekat. Ini hari Tuhan sudah dekat. Benar hari Tuhan sudah dekat. Kita lihat Matius 24. Matius 24 ayatnya. Matius 24. Jangan kita berpikir ini kok hari Tuhan terus. Ya Matius 24 ayatnya ketiga. Matius 24 ayat ketiga. Permulaan penderitaan.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kamu bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahanmu di dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu saat Tuhan Yesus, dia bersama dengan murid-murid, dia duduk di Bukit Zaitun. Saya sudah pergi ke sana, Pak Toga Sirait sudah pergi ke sana. Saya berdoa, Bapak Ibu jalan yang benar, taat, Bapak Ibu pasti bisa pergi. Jangan bilang, tidak mungkin, tidak mungkin. Berarti Bapak Ibu tidak percaya sama Tuhan. Tapi dengan catatan, jalankan kebenaran firman Tuhan ini. Di Bukit Zaitun, murid-murid datang tanya kepada dia itu huruf besar, tanda-tanda apa kalau engkau nanti datang? Ya, dia hanya ngomong satu apa? Waspada. Ya, waspada. Coba dikeluarkan. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, banyak orang menyesatkan. Dia mengaku dia hamba Tuhan dan lain-lain, tetapi diajarkan yang salah. Hati-hati. Maka itu kita diajarkan supaya rohani kita itu bertumbuh. Kalau rohani kita bertumbuh itu, kita tidak bisa disesatkan. Karena kita mengerti. Saya mendengar begini. Ada orang dia berkata kepada anaknya, jangan kamu kasih perpuluhan, kalau udah ada itu udah usah kasih, dia bilang. Itu hamba Tuhan itu bilang, tidak perlu kasih, tidak perlu kasih, tidak perlu kasih. Mengenakan pendeta, mengenakan pendeta. Tidak usah kasih, tidak usah kasih. Orang kalau disuruh kasih berat. Kalau bilang tidak usah kasih, langsung. Kenapa? Dia tidak mengerti. Dia bilang, lihat pendeta itu ngomong, tidak usah, tidak usah. Sekarang di dalam akhir zaman itu perang kiri kanan. Ya, Bapak Ibu, kita bisa duduk diam, menikmati AC ini, bisa dengar firman Tuhan dan lain-lain. Mohon maaf, pulang bawa ikan lagi. Dari mana? Ya, kalau bukan melalui persembahan-persembahan yang Bapak Ibu kasih. Bawalah persembahan persepuluhan ini di dalam rumahku, jelas Maliaki 3 ayat 10. Bawalah persembahan supaya ada makanan di dalam rumahku. Persembahan ini. Tadi pagi saudara Andre mengatakan kepada saya, Papa, tadi malam si A ada kirim uang perpuluhan. Ya. Oh, saya bilang puji Tuhan. Perpuluhan ini untuk bayar siapa? Bayar dapur-dapur yang masih kurang. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Sekolahnya S2, bisa dibujui. Wes, tidak usah mendengar itu, banyak sekarang penyesat-penyesat. Tapi karena kita tidak mengerti firman Tuhan, kita bawakan lagi kepada anak-anak kita, bawakan kepada cucu kita, ojo dikei, ojo dikei, ojo dikei. Ya sudah, hidupnya kita bagaimana? Hidupnya kita bagaimana? Tapi kalau kita ini mengerti firman Tuhan, supaya ada makanan di dalam rumahku, gereja tidak bisa ada jalan. Ya, kalau tidak ada persembahan-persembahan, bayar listrik dan lain-lain. Tapi pekerjaan Tuhan tidak bisa akan mati. Jemaat tidak mau, Tuhan bisa pakai dari lain. Seperti Elia waktu pergi ke janda Sarfat. Ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan kirimkan Elia pergi ke janda Sarfat, janda yang miskin, untuk memberikan. Ya, Tuhan punya banyak cara. Tapi berapa banyak kita jemaat? Maka itu saya bilang, ayo jemaat, kita ini bertumbuh rohani. Minggu lalu kita bayar listrik 6 juta. 6 juta. Bapak Ibu tahu, sore dana itu kosong. Besok itu hari Senin harus bayar 6 juta.
uang dari mana? Tiba-tiba selesai ibadah, seorang ibu datang kepada saya. Ya, atau boleh dikatakan saudara Ivon S2 ini datang sama saya. Om, ini ada persembahan yang diberikan oleh ibu ini. Loh Tuhan, ibu ini kan susah. Dia susah Tuhan. Kenapa dia harus kasih? Tapi karena saya mengerti firman Tuhan, Tuhan bilang, kamu tahu waktu Elia ada ke Sarfat, kan juga tidak ada apa-apa. Tuhan pakai seorang janda susah kasih. Oh ya. Saya ambil ini uang, saya nangis. Saya lihat ini ibu, aduh Tuhan, pagi-pagi dia waktu datang ke gereja, saya baru kasihkan baju sama dia semua. Tapi sekarang kenapa dia kasih, tak pegang uang ini, tebal Tuhan. Tebal. Ya. Kalau tebal uang 1.000 itu kan dia mengkurat. Ini tebalnya halus. Oh, ini berupa juta ini. Saya pegang. Saya bilang, Bu, ke sini. Saya kepingin. Kenapa, Bu? Tadi saya bilang ibu bisa berikan. Tadi saya disuruh Tuhan kasih. Jangan tahan-tahan. Tuhan tahu. Jangan tahan-tahan, saya kasih. Loh Bu, bagaimana ini Bu? Ibu kan kekurangan. Ya tapi Tuhan suruh, sekarang saya mau pulang. Saya ambil, saya doakan. Waktu saya doakan, saya bilang, Tuhan tak balik no duit ini. Kan kasihan kan? Secara manusia kita kasih lihat dia dalam kekurangan. Saya kembalikan. Tuhan bilang, engkau harus ambil. Ini untuk pekerjaanku. Saya tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita melihat. Karena dia mengerti firman. Saudara Ivon mengerti firman. Pasti kalau saudara Ivon tidak mengerti firman, di situ dikatakan Ivon, apa ya, tidak usah. Bisa. Tapi saudara Ivon bilang, Om, firman Tuhan, si orang janda memberikan di Sarfat, kasih, terima Om. Terima itu uang 1 juta. 1 juta baru crash. Saya berpikir tidak mungkin ini. Tapi Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Besok pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus bayar listrik. Tak biarkan. Seperti tadi ibu ini saksi, tenang, damai. Saya pikir renang pulang. Sudah selesai. Sudah lunas semua. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan mau pakai. Maka itu kita waspada. Jangan sampai ada yang menyesatkan kita. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Banyak orang menyesatkan kita. Dengar sini, dengar sana. Baru kita sendiri yang menyesatkan. Supaya cari bolo. Jangan, tidak boleh. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini senantiasa berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang susah. Mari kita jalankan terus. Waktu sudah selesai, mari kita akhiri. Saya berharap sore kita bisa datang, kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada saudara Anda.